Halo Halo Kaula Kaula Muda Muda semuanya, semuanya, saya Gilang dan saya Alvika dari dari podcast podcast Apa Apa Itu Itu Model Model Pembelajaran. Pembelajaran. Di mana di sini kita akan membahas tentang berbagai model pembelajaran yang pastinya banyak diterapkan di dunia pendidikan. Tetapi hari ini kita lebih fokus untuk membahas tentang model pembelajaran fragmented. Kalian pasti masih bingung nggak sih apa itu fragmented? Sama sih aku juga bingung. Biar nggak bingung, di sini kita ada narasumber, ada juga guru milenial yang kece abis yang akan membantu kita biar lebih paham tentang model pembelajaran fragmented ini. Siapa tuh kira-kira? Siapa tuh? Siapa tuh? Bingung juga nih Penasaran gak siapa? sih kalian? Penasaran. Nah, di sini udah bergabung dengan kita ada Kak Gerina, sesosok wanita muda yang menjadi guru milenial yang pastinya sangat berkompeten dan melek teknologi ya. Halo, apa kabar Kak Gerina? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas pujiannya. Ya, lagi sibuk apa Kak selain ngajar-ngajar? Lebih ke privat, kalau sore ngajar privat juga. Oh Oh, privat iya. juga. Oke, oke. Ya Uh-uh. udah gitu sih intronya ya. Nggak usah lama-lama. Karena pasti teman-teman ini udah pada nggak sabar buat dengerin materi fragmented ini. Ya, langsung ke pembelajaran fragmented. Oke. Afika. Oke Kak Gerina, izin bertanya ya. Oke. Menurut Kak Gerina nih, apa yang Kakak ketahui mengenai model pembelajaran fragmented ini? Oke, sebelumnya model fragmented itu model yang tradisional ya. Jadi model yang memisahkan semua mata pelajaran satu dengan yang lainnya tanpa adanya saling terkesinambungan atau tanpa adanya keterkaitan antara satu tema. Oh, seperti itu ya, Kak. Jadi model fragmented Mm-mm. ini bisa dibilang model pembelajaran yang terpadu yang secara tegas memisahkan mata pelajaran sebagai entitas dirinya sendiri dan tidak ada keterkaitan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, Kak. Seperti itu ya. Ya, benar sekali. Iya. Menurut Kak Gerina, apa sih yang menjadi ciri-ciri atau karakteristik dari model pembelajaran fragmented ini, Kak? Banyak ya untuk ciri-cirinya. Karakteristiknya juga banyak sekali. Yang pertama itu setiap mata pelajarannya itu diajarkan secara terpisah. Artinya eh, sendiri-sendiri. Kayak bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, tanpa digabungkan menjadi satu. Seperti kurikulum apa namanya ke-13 ya. Kalau fragment ini terpisah. Jadi mata pelajaran satu dengan yang lainnya itu terpisah. Terus yang kedua itu adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan. Artinya, secara sistematis dan logis, dalam mata pelajaran tersebut terdapat berbagai macam bidang ilmu yang disampaikan secara runtut sehingga membentuk keterpaduan yang saling berkesinambungan. Terus yang ketiga itu materi yang diajarkan terpusat pada isinya saja dalam satu waktu. Guru dan siswa hanya mempelajari satu topik, tidak lebih dari itu. Oke. Eh, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana sih Kak caranya untuk menggunakan model Ya, fragmented ini dalam pembelajaran? Apakah ada cara-cara khusus atau langkah-langkah dalam penerapannya? oke. Jadi langkahnya itu kan karena model fragmented ini kan model pembelajaran anu ya tradisional yang terpadu. Jadi yang tidak apa namanya yang KI-nya kompetensi inti, KD-nya indikator tujuannya itu kan tidak terpampang secara jelas ya. Jadi yang pertama itu adalah membedah kurikulumnya dulu. Jadi saat kita membedah itu kita akan mengetahui KI-nya apa, KD-nya apa, terus tujuannya apa, sama ketercapaian pembelajaran itu. Terus kemudian yang kedua itu adalah menentukan subjek atau mata pelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Terus yang ketiga adalah membuat
membuat dasar topik berdasarkan subjek yang sudah diambil, yang berisi bagian-bagian dari materi yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian yang keempat, membuat skala prioritas daftar belajar dari urutan yang utama sampai yang terakhir, yang dinamakan dengan forced ranking. Forced ranking ya. Terus langkah yang terakhir mendiskusikan dengan guru yang sesama mata pelajaran itu untuk mendapatkan masukan tentang subjek yang akan diajarkan pada hari itu agar pembelajarannya dapat tersusun secara baik dan tersampaikan secara menyeluruh. Oh, jadi seperti itu ya Kak, langkah-langkah yang bisa kita gunakan Nah, benar. untuk menjadi pedoman dalam penerapan model fragmented ini. Lalu apakah ada apa ya, kelebihan atau spesialnya dari model fragmented ini? Apa? Oh, ada kelebihannya itu apa ya, menjaga kemurnian suatu mata pelajaran itu sendiri ya, menjaga kemurnian dan keutuhan ilmu yang diajarkan. Artinya mata pelajaran itu sendiri itu secara utuh langsung diajarkan tanpa adanya mengaitkan dengan satu kehidupan sehari-hari gitu. Terus yang kedua, guru dapat menyampaikan bahan ajar sesuai dengan ke keahliannya dan mudah menentukan ruang lingkup saat pembelajaran. Siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ujian atau tes. Yang keempat, menciptakan guru yang ahli dalam apa namanya? Dalam bidangnya serta dapat mengembangkan ilmunya secara luas, sederhana, mudah direncanakan dan dilaksanakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perubahan suatu mata pelajaran tidak berpengaruh pada pelajaran lainnya. Itu kelebihannya model fragmented ya. Jadi mau ditambah, mau dikurangin itu nggak akan berpengaruh sama mata pelajaran lainnya. Jadi bisa dibilang model fragmented ini bisa memberikan keuntungan berupa materi atau konsep dari ilmu tersebut bisa disampaikan secara jelas dan mendalam ya Mbak, karena guru telah merencanakan dan menguasai materi secara mendalam. Iya, benar. Bahkan model fragmented ini juga menyediakan sebuah zona kenyamanan bagi semua pihak karena mewakili norma. Para ahli pun juga merasakan keuntungannya berupa kemudahan dalam menyaring prioritas bidang studinya sendiri. Oh, seperti itu ya Kak. Tadi kan sudah disebutkan nih, Kak, mengenai kelebihan. Nah, sekarang Oke. Ini ada apa ini Kak Alfika ini kok sampai tertawa ini? Ada sedikit kejadian ya teman-teman ini ya di sini. Oke, dilanjutkan Kak Alfika. Dikondisikan dulu. Nafas, nafas. Oke, oke. Emang kalau spontan itu gini ya? ya. Ya, silakan Kak Alfika. Tadi kan Kak Garina sudah menyebutkan tentang kelebihan atau keuntungan dari model fragmented ini ya Kak. Lalu untuk kekurangan atau kelemahan dari model fragmented ini apa ya Kak? Oke, kekurangannya itu yang pertama bisa dilihat dari gurunya itu sangat mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik suatu pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswanya tidak mampu membuat hubungan dari mapel satu ke mapel yang lain atau mata pelajaran satu ke mata pelajaran yang lain. Tidak ada kesinambungan. Yang ketiga, tidak efisien waktu karena mata pelajaran ini dalam satu mapel ini disajikan secara terpisah-pisah. Yang keempat, me, apa memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterampilan, dan sikap antar bidang studi yang dipelajari siswa. Yang kelima, siswa diberikan tugas yang sangat berat untuk menghubungkan dan mengintegrasikan konsep ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Oh, seperti itu ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya biar lebih seru nih. Teman-teman udah pada panas ini. Kepalanya udah mulai panas gara-gara fragmented ini ya teman-teman ini ya. Oke, selanjutnya ada apakah model fragmented ini memiliki fokus utama dari penerapannya Kak? Fokus utama
model pembelajaran fragmented itu apa ya? Guru dan siswa ini akan lebih fokus hmm, dalam mempelajari isi pada mata pelajaran tersebut. Dalam satu waktu, guru dan siswa hanya mempelajari satu mata pelajaran saja, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung, topik yang dibahas akan berfokus pada satu isi mata pelajaran tersebut. Jadi, tidak membahas secara luas, hanya satu. Semisal, kita mengambil tema seperti apa namanya tentang kalau matematika konsep bilangan hanya mengarah ke konsep bilangannya saja, tidak sampai untuk ke pola bilangan atau apapun segala macam. Jadi hanya terfokus satu mata pelajaran itu. Oh, jadi begitu ya, Kak. Kalau menurut Kak Garina nih, model pembelajaran fragmented ini cocok diterapkan di kelas apa saja, Kak? Nah, menarik ini, menarik. Sebenarnya model fragmented ini kayak kurikulum dulu ya, kurikulum KTSP ya, sebelum ada K13 sama Merdeka. Kalau Merdeka mungkin masih hampir mirip, tapi kalau untuk di SD ini IPA sama IPS-nya itu digabung menjadi satu. Benar kan? Iya, IPAS. Ya. Jadi IPAS. Mungkin kalau di SD dulu masih seperti ini. Dulu kan KTSP. Untuk di SD mungkin sangat ya memang membutuhkan waktu yang lama untuk anak-anak bisa fokus, bisa mengaitkan semuanya. Jadi menurut saya model ini itu sangat tepat jika digunakan di sekolah menengah atas, kayak SMP, SMA sama universitas mahasiswa. Karena mereka kan kalau untuk univ ya hanya satu materi bahasa Indonesia sendiri membahas tentang berbagai macam bahasa, tata cara penggunaan bahasa. Nah, jadi cocoknya untuk sekolah di atasnya SD. Oh, seperti itu ya, Kak. Ini Mm-mm. menarik ini ya. Berarti lebih cocok ke apa ya, yang tingkatannya lebih tinggi kayak sekolah menengah. Iya, karena sudah. Iya, karena mereka kan sudah Nah, sudah mulai bisa berpikir kritis, bisa bernalar gitu kan. Karena ini membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. oh Jadi seperti nggak itu. ada untuk mengaitkan yang satu tema satu dengan yang lain, mencari pembelajaran yang sama dengan satu tema kan begitu. Oh, seperti itu ya, Kak. Nah, untuk alasannya yang lebih spesifik kan lebih cocok kepada universitas dan apa ya, sekolah menengah ya. Itu alasan yang lebih spesifik Ya, apa itu? Alasannya. manfaat ya untuk apa ya bermanfaat sih bagi menengah atas sama otomatis kayak sama universitas itu untuk apa ya agar semua siswa dan mahasiswa itu dorong untuk menentukan mengkhususkan bidang keahlian yang mereka punya atau yang mereka miliki melalui serangkaian aktivitas seperti monitoring, pelatihan, kerjasama belajar. Terus model ini pun juga bermanfaat bagi guru yang ingin lebih spesifik dalam keahliannya di bidang tertentu, mengembangkan kurikulum yang ada dalam proses pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu ya, Kak, alasannya. Oh, cukup cukup menarik Mm-mm. ya model fragmented Fragmented ini. ini, Oh iya. iya. Oh, ini nampaknya materinya sudah mulai menjalar ke tubuh saya. Dia Iya. udah mulai masuk gitu loh materinya ini. Mungkin juga ini teman-teman apa ya? Ada yang Ada ingin yang ingin disampaikan unek-uneknya ya. mengenai model fragmented ini? Nanti akan dibuka apa ya? Pertanyaan, dua pertanyaan saja Hanya teman-teman 2 ya. pertanyaan, Karena terbatas. waktunya Oke, terbatas. Jadi boleh. sekarang kita buka dua pertanyaan. Dari yang pertanyaan yang pertama, siapa nih yang mau? Silakan. Oke, ada Kak Nur Afni Ayuwardani. Silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Ayuwardani. Izin bertanya ya, ini manggilnya Kak atau Bu ya? Kakak saja biar awet muda ya, Mbak. Ini masih Iya, muda. Bisa aja. Kakak saja biar nggak kelihatan tua ya. Iya. Oke, Kak. Seumuran, kaulah muda semuanya. Iya, kan masih seumuran ya. Oke, oke. iya. Ayo, Kak, ayo. Saya izin bertanya, tadi kan di langkah-langkah penerapan metode fragmented ini ada yang salah satu langkahnya itu forced ranking gitu ya. Mungkin bisa Ya. dijelaskan mengenai fungsi forced ranking ini bagaimana nih? Terima kasih.
Oke. Ini langsung dijawab apa nunggu pertanyaan yang kedua? Oke, langsung dijawab ya. Ya. Jadi Boleh. force ranking ini berguna untuk mengurutkan topik supaya topik tersebut dapat dipelajari seluruhnya dan diajarkan secara bertahap. Pembelajaran dimulai dari topik atau ide yang mendasar dan dilanjutkan dengan topik yang mendukung materi awal. Pengurutan topik ini dilakukan supaya terjadi kesinambungan atau keterkaitan konsep materi ajar dalam suatu mata pelajaran. Gimana Kak Ayu? Apa sudah? Menjawab. Iya, sudah menjawab. Sudah masuk ke tubuh Anda ini jawaban-jawabannya. Dari Kak Gerina ini. Iya, sudah. Oh, sudah. Terima kasih Kak untuk pencerahannya. Berarti force ranking Sama. tadi pengurutan topik gitu ya? Iya, dari mulai dasar seperti pengenalan angka, harus mengenal konsep dulu, terus mengenal tanda bilangan itu kan plus minus, lebih besar lebih kecil sama dengan, baru nanti contohnya mulai pakai angka yang besar, kecil, pengurutan benda, contohnya seperti itu. Oke, baik. Iya. Baik Kak, makasih. Oh, Iya. nampaknya Kak Ayu ini sudah memancarkan kecerdasan. Aura-aura kecerdasan ya. Ya udah. Ini kita beranjak ke pertanyaan kedua. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman ini. Mungkin Kak Alvan ini mau bertanya dari raut mukanya. Ya, Oh iya, boleh silakan Kak Alvan. Ayo. Hand manual. Langsung aja Kak Alvan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Gilang dan Kak Alvika. Tapi ini benar, ini Alvan yang bertanya, bukan Alvan dan Alif loh ya. Iya. Ya. Jadi gini Kak, sebelumnya saya sapa dulu. Halo Kak, Ya. kakaknya Sabina, halo. Oke, halo. Jadi begini Kak, pertanyaan saya mengenai pembelajaran fragmented. Simple saja. Yang membuat spesial dari model ini atau spesialnya fragmented ini di mananya gitu Kak. Terima kasih Kak. Oh, oke. Oke, yang unik dari model pembelajaran ini itu yang pertama, pembelajaran dilakukan secara terpisah antara satu mata pelajaran lain dengan yang lainnya. Tidak ada keterkaitan antara satu mata pelajaran yang lain dengan yang lainnya. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara konvensional, yaitu guru mengajar, siswa mendengarkan. Kalau yang sekarang kan guru memberikan gambaran atau konsep kecil, tapi siswanya yang mencari, siswa yang bertanya. Kalau untuk model ini, jadinya guru mengajar, siswa hanya mendengarkan. Yang keempat, tidak ada penggunaan pendekatan interdisipliner dalam pengajaran. Dalam model ini, dalam pembelajaran terpadu ini, siswa tidak dapat memperluas wawasan pengetahuan mereka secara terintegrasi antar bidang studi. Jadi dengan menerapkan model ini, tiap bidang studi masih murni. Jadi nggak ada keterkaitan sama sekali. Tidak ada misal tema Bhinneka Tunggal Ika nanti dikaitkan antara PKN, Bahasa Indonesia atau sama seni budaya, itu enggak ada. Jadi khusus PKN sendiri, matematika sendiri, Bahasa Indonesia sendiri. Gimana Kak Alvan ini jawabannya? Sudah mulai Sudah tercerahkan. Yang awalnya belum tahu sekarang sudah cerah, terang seperti kelihatan dari mukanya kok. Mukanya sekarang agak lebih cerahan ya. Cerah sekali ya, cerah sekali. Oke. Cerah meskipun kumus-kumus. Oh iya. Habis beraktivitas nih Kak Alvan ini. Ini dua pertanyaan sudah cukup menjelaskan semua isi dari model fragmented ini ya. Jadi ya udah sih, ini aja yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Kak Gerina yang karena sudah mau sama-sama mengikuti kami. Ya, udah bersedia ya. Boleh kalau lain waktu dihubungi lagi juga boleh. Oke, ini kayak kontrak ya berarti ya ini ya. Oke, boleh. Iya.
Bisa sekali. Ya udah, ini saya izin menutup podcast ini dengan sebuah kata-kata itu. Jadi saya dan Alvika ini sebagai host dan moderator mengucapkan sekian dari kelompok kami, dari saya dan Alvika. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukannya malah mencari yang lebih baik. Ya, itu reminder ya teman-teman. Ya udah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.